Nih di sini pagi-pagi ya, teman-teman. Pagi-paginya di kebun lagi. Alhamdulillah ini kacangnya udah siap dipanen lagi. Setelah 3 hari yang lalu dipanen, ini udah siap dipanen lagi ya. Hari ini saya mau panen-panen. Ini ada bunga kol. Dan di sini juga ada brokoli. Nah, brokolinya udah siap panen juga ya, teman-teman. Brokoli di sini nggak bisa besar. Biasanya nggak sebesar bunga kol ya. Dan nanti juga saya mau tanam kale ya, teman-teman. Mau pindah tanam. Nih, saya udah siapin. Ini yang udah siap dipindah. Ini udah 2 minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya disemainya. Yuk lanjut kita panen-panen dulu. Nah, salpok sama bunga kecipir cantik ya teman-teman. Lagi mekar, tapi udah mulai banyak hamanya nih. Ini tuh kutu ya, kutu apit tuh. Bukan cuma nyerang kacang panjang, biasanya kutu apit juga suka nyerang tanaman yang ngerambat kayak kecipir ya. Nah, di sini ada bunga kol. Ini belum siap dipanen ya. Tapi ini warnanya kayak udah kurang bagus ya, teman-teman. Mungkin nanti saya panen. Nih mau panen brokoli dulu. Bismillah. Dan yang ini bunga kol. Alhamdulillah bisa panen dari hasil tanam sendiri ya teman-teman, rasanya bahagia banget. Ini bunga kol dan brokoli. Ini saya pikir ini rusak, ternyata pas saya perhatiin ini itu kokopit ya teman-teman. Tadi saya mau mencangkokin ini kale tapi belum selesai cangkoknya. Ternyata jatuh ke sini, dan ini nggak apa-apa. Nanti dibersihin bisa bersih lagi dan masih bisa berkembang lagi ya. Nah, ini tuh bekasnya saya nanti mau buat tanam tomat. Ada tunasnya ya, teman-teman. Nih simpusnya selalu setia. Bolu. Selalu setia si Bolu. Nah, lanjut mau panen kacang. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kacang dari hasil tanam sendiri rasanya lebih enak loh teman-teman, lebih kriuk, lebih crunchy ya, sama lebih manis rasanya. Mungkin karena dirawatnya secara organik ya.
Tuh, alhamdulillah dapat segenggam. Udah percaya diri aja ya, ini bawa 2 nyiru. Dan ini yang satunya buat ini daunnya. Ini daun mudanya bisa dikonsumsi juga ya teman-teman. Rasanya juga enak, cuma agak kaku aja, agak keras. Nah, lanjut petik lagi. Nah, udah selesai. Saya juga mau petik ini. Di sini ada bayam ya. Bayam liar. Biasanya bayam liar, bayam merah, bayam hijau, gak usah ditanam ya, biasanya tumbuh sendiri. Tapi teman-teman harus biarkan 1 pohon atau 2 pohon sampai berbunga ya. Nanti bunganya biarkan sampai tua, dan kalau udah tua bisa tumbuh di mana-mana, nanti bisa nyebar ya. Nih saya mau ngelihatin, kemarin kan saya punya 1 pohon bayam merah sampai berbunga. Nah, si bunganya, pohonnya udah saya cabut, saya taruh di sini. Nih lihat teman-teman, jadi gak usah beli. Ini itu anakan bayam merah ya, banyak banget, nanti bisa dipindah. Nah, di sini juga sama. Jadi gak usah tanam dari benih atau gak usah beli lagi ya, bisa mandiri benih. Nah, lanjut petik okra. Ini tuh okra merah sama okra hijau, bisa dimakan mentah juga ya. Nah, ini juga masih ada bayam ya teman-teman. Ini timunnya baru saya pindah ke sini. Aduh, patah. Ternyata patah. Tadinya di sini bunga telang ya, teman-teman. Bunga telangnya lagi saya pruning, jadi saya pindahin. Nah, lanjut petik bayam liar. Dan nanti saya juga mau pruning ini bunga pinka. Rimbun banget ya teman-teman, biar pohonnya semakin besar, semakin kuat. Ini nanti saya mau pruning.
Saya juga petik sawi, ini sawi Swiss, sawi atau bayam ya teman-teman. Udah kurang bagus ya, mungkin karena udah tua, sering dipanen. Tapi ini batangnya besar-besar ya teman-teman. Nah, cukup panen-panennya udah selesai ya teman-teman. Ini dapat bayam, bayamnya tanpa ditanam udah bisa panen. Di sini ada kacang. Ini ada yang spesial, brokoli favorit saya sama bunga kol. Alhamdulillah selalu ada aja yang bisa dipanen. Yang penting kita rajin. Dan lanjut saya pindah semai dulu ya teman-teman, biar semakin besar pertumbuhan kalenya. Nah, saya udah siapin ada pot kecil kosong. Ini ada 6 pot. Terlalu enggak apa, terlalu sedikit ya, jadinya enggak cukup. Ini nyicil aja saya taruhnya. Dan ini misahinnya bisa dipakai tangan atau digunting ya teman-teman. Nah, ini tuh kale curly sama kale nero. Saya enggak semai kale ini, kale scarlet, karena saya punya dari akar, dari stek ya teman-teman. Nah, ini itu nanti bisa diperbanyak. Sebetulnya saya udah beli benihnya, tapi saya pikir nggak usah lah, karena ini juga udah cukup ya buat ditanam sendiri. Itu sampai bawah loh teman-teman tunasnya. Jadi yang udah dibeli saya awet-awet, saya taruh di kulkas ya. Yuk lanjut pindah dulu. Nah, gampang banget cara mindahinnya. Ini tinggal ditaruh aja ya teman-teman. Rockwoolnya, nanti rockwoolnya nembus ke tanah. Dan manfaat lainnya kalau pakai rockwool begini, jadi nggak layu ya teman-teman, karena di sini ada cadangan airnya, akarnya juga di sini tuh udah lumayan bagus ya. Nah, ini tinggal taruh aja kayak gini. Ada yang besar rockwoolnya biar gak layu. Nah, ini udah, ini tuh tinggal ditambah media tanam atasnya ya teman-teman, atau tinggal dikubur begini. Nah, teman-teman kalau sering gagal, coba pakai metode semai pakai rockwool ya, pasti berhasil. Nah, ini tuh jangan kekurangan air biar nggak layu ya. Dan di sini saya udah punya yang udah beberapa hari pindah ya teman-teman, kurang segar ya, mungkin terlalu kena sinar matahari. Dan lanjut saya mau pruning ya. Nah, ini tuh udah beberapa bulan saya rawat ya, setiap bertunas dipetik, setiap bertunas dipetik, lama-lama tinggi, lama-lama membulat ya teman-teman. Ini itu satu pohon aja tuh, biar kuat. Ini pohonnya dikasih lanjaran biar kalau ada angin nggak runtuh. Kalau teman-teman kurang jelas caranya, ada di video di bawah ya teman-teman, cara saya bikin ini, bikin bunga pinkanya rimbun. Nah, ini tuh langsung aja
di pruning. Biasanya setelah di pruning kadang-kadang kurang bagus ya, kurang maksimal, tapi ini saya coba-coba aja lah karena udah terlalu panjang. Bunga pinka ini bisa ditanam dari biji atau disetek. Tapi saya udah beberapa kali pesan dari benih, dari biji nggak tumbuh. Jadinya saya pesannya yang udah tumbuh dari bibit ya teman-teman. Mungkin aja ada teman-teman yang mau tanam juga, nanti saya rekomendasiin bibit yang udah pernah saya beli ya. Kalau dirawat secara begini, bunga pinka juga bisa tinggi ya, mungkin bisa meteran, yang penting kita mau ngerawatnya ya teman-teman. Bisa sampai 1 meter. Sebelum mencapai yang diinginkan, terus aja kalau berbunga dipetik ya, terus dipertahanin lurus ya teman-teman. Nah ini tuh kalau udah berbunga, bunga pinka ini nggak berhenti bunganya, dan disukai tawon juga ya teman-teman. Tawon, kupu-kupu, saya sering lihat ada tawon sama kupu-kupu. Nah lanjut, saya selesaiin dulu ya teman-teman biar gak bosan. Ini saya percepat ya. Nah udah selesai, mudah-mudahan gak marah ya bunga pinkanya. Biasanya agak marah sih, biasanya saya pernah jadinya kayak mau mati gitu ya teman-teman. Nah ini buat kompos. Kenapa saya berani pruning begini? Karena saya udah punya yang baru ini. Jadi kalaupun kurang bagus yang itu, ini udah mulai bagus ya teman-teman. Nih, ini yang baru beli. Biasanya nggak mau terlalu banyak air juga ya teman-teman. Kemarin saya pernah ada yang mati karena kebanyakan air. Nah di sini bunga mawarnya baru saya perbaharui, ininya baru saya pruning. Ini alhamdulillah udah banyak keluar tunas baru. Aku seneng banget teman-teman, ternyata ini ya labunya udah membesar teman-teman. Ini tuh labu madu, tapi kenapa ya ini kayaknya ada hamanya, padahal tadinya bibitnya lonjong ya, kenapa jadi membulat. Nah ini layu pohonnya, ternyata lupa belum kesiram. Di sini juga ada satu ya teman-teman, ada 3 labu, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nah di sini koroknya udah mulai banyak buahnya, tapi kenapa ya kecil-kecil semuanya. Mungkin nanti bisa dimakan ininya ya teman-teman, bisa dimakan pas udah tua ini bijinya, karena sekarang mau dipanen juga udah terlanjur tua. Saya mau coba ya, bismillah. Enak, bisa dilalap ya.
Lihat cabenya. Sampai teman-teman bosan ya lihat aku panen cabai. Hari ini aku nggak panen, nggak bikin video panennya, takutnya teman-teman bosan. Nah, di sini terungnya udah siap panen lagi ya teman-teman. Saya mau petik. Selain ada yang putih, ini juga ada yang ungu. Bismillah. Bismillah. Nih, alhamdulillah selalu rajin ya teman-teman, walaupun cuma 1 pohon 2 pohon, tapi buahnya terus-terusan. Nah, alhamdulillah udah selesai panen-panennya. Tadi juga udah tanam-tanam. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton. Semangat selalu ya berkebunnya. Semoga sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Suka kasihan ya kalau udah dipanen. Dirawat sejak biji langsung dipanen, udah hilang deh. Tapi ada senangnya juga, dilema, karena kita bisa makan dari hasil yang kita tanam ya teman-teman. Dan ini juga seneng, ininya potnya bisa tanam yang baru lagi. Ini nanti rencananya saya mau tanam ini, bibitnya udah mulai banyak lagi ya teman-teman. Mau tanam tomat dan juga mau tanam ini itu kubis. Biasanya saya selalu pindah-pindah dari semayan kecil begini ke pot kecil begini. Nanti dari pot kecil begini ada tahapannya lagi ya teman-teman. Nah, ke pot begini, ke pot ukuran ini itu ukuran 20-an. Jadi ini udah lumayan besar ya. Enak kalau punya banyak potnya. Ini potnya sedikit jadi harus antri. Nah, nanti dari pot 20 yang barusan baru pindah ke yang permanen ini, planter bag. Ini saya pakainya seragam ya teman-teman. Ukurannya ukuran 15 liter kalau buat tanam sayur. Dan biasanya kalau buat tanam buah biasanya saya pakai ukuran 50 atau 45 ya teman-teman. Makasih untuk hari ini, sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum, bye.